Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Ibu Yusti, selaku dosen mata kuliah Teknik Optimasi. Perkenalkan, nama saya Adrian Chandra Putra dengan akhiran NPM 12. Saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis sistem dan perhitungan teknis penelitian yang berjudul Optimasi Berparameter Edibus menggunakan Particle Swarm Optimization atau PSO untuk prediksi nilai impor dan ekspor. Penelitian ini bertujuan meningkatkan performa prediksi nilai perdagangan internasional dengan mengoptimalkan parameter Edibus menggunakan algoritma PSO. Kemudian mengimplementasikannya dalam aplikasi berbasis web menggunakan Flash. Yang pertama ada analisis sistem berjalan. Pada sistem yang berjalan saat ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, data ekspor dan impor memiliki jumlah yang sangat besar sehingga sulit dianalisis dan diprediksi secara manual. Selanjutnya, model Exibus memiliki banyak hyperparameter yang harus ditentukan. Jika dilakukan secara trial and error, prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya belum tentu optimal. Yang ketiga, tidak semua pengguna memahami penggunaan Python Notebook untuk melakukan prediksi. Yang keempat, belum tersedia aplikasi berbasis web yang memudahkan pengguna melakukan prediksi secara langsung. Nah, oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu melakukan prediksi secara otomatis dan mudah digunakan. Yang berikutnya, sistem usulan. Sistem yang saya usulkan dimulai dari dataset yang diperoleh dari Kaggle. Kemudian data tersebut melewati tahap pre-processing untuk memberikan dan membersihkan, kemudian menyiapkan data. Selanjutnya dilakukan optimasi berparameter menggunakan PSO. Data tadi dioptimasi menggunakan PSO. Kemudian parameter yang terbaik hasil dari PSO digunakan untuk melatih model Exibus. Model yang telah terbentuk kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi web menggunakan Flash. Kemudian output akhir dari sistem adalah hasil prediksi nilai impor dan ekspor. Sebelum masuk ke dataset, saya akan menjelaskan activity diagram dari sistem yang saya usulkan. Alur kerja sistem dimulai dari proses input dataset, kemudian dilakukan processing data untuk membedakan data yang bermasalah. Setelah itu, dilakukan pelatihan model baseline Exibus sebagai pembanding. Tahap berikutnya yaitu optimasi menggunakan PSO Exibus. Model hasil optimasi digunakan untuk melakukan prediksi, dan yang terakhir hasil prediksi kemudian ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi web. Sesuai activity diagram tadi, yang pertama adalah dataset. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan nama import-export dataset. Dataset ini berisi dari 15.000 data transaksi perdagangan internasional dan memiliki 16 atribut. Beberapa atribut digunakan antara lain negara, produk, kuantitas, berat, metode pengiriman, kategori, dan nilai transaksi. Serta target yang diprediksi dalam penelitian ini adalah nilai transaksi perdagangan atau value. Kemudian masuk ke tahap pre-processing data. Tahap pre-processing data yang pertama adalah penanganan missing value. Missing value merupakan data yang memiliki nilai kosong. Sebagai contoh, terdapat nilai kosong pada kolom quantity. Data awalnya bisa dilihat pada layar. Karena nilai tersebut dapat mengganggu proses pelatihan model, maka baris yang memiliki nilai kosong dihapus dari dataset. Hasilnya bisa dilihat pada layar. Dengan demikian, kualitas data menjadi lebih baik. Tahap pre-processing data yang kedua yaitu penghapusan nilai nol atau zero value filtering. Sebagai contoh, terdapat kuantiti bernilai nol. Data yang seperti ini dianggap tidak representatif terhadap aktivitas perdagangan sehingga dihapus dari dataset. Tujuannya agar model tidak mempelajari pola yang tidak relevan. Hasil
Hasilnya bisa dilihat pada layar. Kuantiti yang memiliki nilai 0 sudah dihapus. Tahap reprocessing data yang ketiga yaitu penghapusan data duplikat atau removing duplicates. Misalkan datanya bisa dilihat di layar, terdapat kolom country, product, quantity, dan value. Data duplikat itu adalah data yang memiliki isi identik pada seluruh atribut. Jika dibiarkan, data duplikat dapat menyebabkan bias pada proses pembelajaran model. Pada contoh kali ini, satu data duplikat sehingga jumlah data berkurang dari 3 menjadi 2 data saja. Yang keempat, yaitu konsistensi data kategorikal. Sebagai contoh, penulisan negara Indonesia yang muncul sebagai Indonesia uppercase dan Indonesia lowercase. Ketidak konsistensi ini dapat dianggap sebagai kategori yang berbeda oleh sistem. Oleh karena itu, seluruh data diubah menjadi format yang seragam, yaitu huruf kecil atau lowercase. Tahap yang kelima dari reprocessing data, yaitu perhitungan outlier menggunakan IKR. Pada tahap ini, data awalnya dihitung nilai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Kemudian dihitung nilai IKR dengan rumus 3 dikurangi Q1. Kemudian selanjutnya ditentukan batas bawah dan batas atas. Karena nilai 10.000 berada di atas batas atas, yaitu 1.950, maka nilai tersebut dianggap outlier atau dihapus. Tujuannya agar model tidak dipengaruhi oleh data yang sangat ekstrim. Selanjutnya, transformasi logaritma atau log transform. Transformasi ini dilakukan pada atribut value menggunakan rumus IN X plus 1. Tujuannya untuk mengurangi skewness atau kemencengan distribusi data. Contoh perhitungannya bisa dilihat pada layar. Misalkan data awalnya 1.000, 5.000, dan 10.000. Hasil value log transformnya menjadi 6.900, kemudian 8.500, dan 9.200. Dengan distribusi yang lebih normal, model dapat mulai dari pola data dengan lebih baik, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Tahap yang ketujuh ada frekuensi encoding. Metode ini mengganti kategori dengan frekuensi kemunculannya. Sebagai contoh data yang sudah ada di layar, negara Indonesia muncul 3 kali sehingga nilainya menjadi 3. Teknik ini memberikan informasi tambahan kepada model mengenai seberapa dominan suatu negara dalam dataset perdagangan internasional. Penerapan frekuensi encoding pada kedua atribut tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada model mengenai seberapa dominan suatu negara atau produk dalam aktivitas perdagangan internasional. Yang ke-8 dari proses reprocessing data ada label encoding data. Karena XGBoost hanya dapat memproses data numerik, maka data kategorikal harus dirubah menjadi angka. Metode yang digunakan adalah label encoding. Sebagai contoh, Cina diberi label 0, Indonesia diberi label 1, dan Amerika diberi label 2. Hasil encoding ini digunakan sebagai input model. Tahap yang ke-9 dari preprocessing data yaitu seleksi fitur. Langkah ini bertujuan untuk mereduksi dimensi data dengan mengeliminasi fitur-fitur yang tidak memiliki korelasi logis terhadap nilai target penelitian atau fitur yang memiliki tingkat keunikan atau cardinality terlalu tinggi yang dapat menyebabkan overfitting. Atribut seperti transaction ID, invoice number, customer, supplier, dan code dihapus karena hanya berfungsi sebagai identitas unik. Setelah proses diseleksi, diperoleh sebuah fitur kandidat utama yang digunakan dalam pelatihan model. Yang ke-10 adalah normalisasi fitur. Di sini menggunakan metode min-max scaling.
Tujuannya untuk menyamakan rentang nilai antar fitur. Nilai terkecil menjadi 0 dan nilai terbesar akan menjadi 1. Dengan normalisasi ini, proses optimasi dapat berjalan dengan lebih stabil. Yang terakhir, dari proses pre-processing data, yaitu data splitting. Dataset dibagi menjadi 3 bagian dengan rasio 80/10/10, yaitu data latih atau training set 80%, digunakan oleh XGBoost untuk mempelajari korelasi antara fitur komoditas negara dan kuantitas terhadap nilai transaksi pada setiap iterasi PSO. Kemudian data validasi sebanyak 10% digunakan secara eksklusif oleh PSO sebagai fungsi objektif untuk menghitung nilai SMAPE pada setiap kandidat tipe parameter yang dievaluasi. Kemudian data uji sebanyak 10% lagi disisihkan sepenuhnya dan hanya digunakan satu kali pada tahap evaluasi akhir model untuk memastikan estimasi performa yang tidak bias. Pembagian dataset dilakukan secara acak dengan random seed yang ditetapkan untuk menjaga reproduksibilitas hasil eksperimen. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan pada sistem kali ini. Penelitian ini menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama Python sebagai bahasa pemrograman utama, Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, kemudian scikit-learn untuk preprocessing, kemudian XGBoost untuk algoritma prediksi, kemudian PSO sebagai algoritma optimasi berparameter, Matplotlib untuk visualisasi, grafik dan konvergensi, dan Flash untuk membangun aplikasi web prediksi. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan algoritma XGBoost-nya. Pada tahap awal, XGBoost menghitung rata-rata nilai seluruh target. Contoh data dapat dilihat pada di layar. Terdapat 3 data pada contoh kali ini. Dari contoh data diperoleh nilai rata-rata sebesar 1366,67. Nilai tersebut digunakan sebagai prediksi awal untuk seluruh data. Kemudian, step yang kedua dari XGBoost adalah menghitung residual error sebagai selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Bisa dilihat pada contoh data pertama residual errornya sebanyak minus 366 sekian. Kemudian data kedua residual errornya sebanyak 66,67. Kemudian data ketiga residual errornya sebanyak 433 sekian. Step yang ketiga dari perhitungan algoritma XGBoost yaitu pembentukan tree baru. Setelah residual diperoleh, XGBoost membangun tree baru untuk mempelajari kesalahan prediksi tersebut. Dalam contoh ini, algoritma menemukan split terbaik yaitu kuantiti kurang dari 175. Data dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama memiliki residual negatif, sedangkan kelompok kedua memiliki residual positif. Kemudian, step yang selanjutnya dari algoritma XGBoost yaitu menghitung nilai lift. Diperoleh dari rata-rata residual pada masing-masing cabang. Bisa dilihat di layar, lift kiri menghasilkan nilai minus 216,67. Sedangkan lift kanan menghasilkan nilai 433,33. Nilai lift tersebut digunakan untuk memperbaiki prediksi sebelumnya menggunakan learning rate sebanyak 0,1. Dengan demikian, prediksi baru menjadi mendekati nilai aktual karena learning rate-nya kecil. Kemudian hasil prediksi setelah tri pertama, pada tabel dapat dilihat bahwa prediksi baru lebih baik ditimbang prediksi awal. Residual error menjadi kecil. Proses ini akan terus diulang pada trip berikutnya hingga model mencapai performa terbaik. Inilah konsep boosting yang digunakan oleh XGBoost. Setelah membahas XGBoost, yang selanjutnya saya akan membahas PSO. Pada tahap PSO dibentuk beberapa partikel. Yang pertama yaitu inisialisasi partikel. Setiap partikel mempresentasikan kombinasi berparameter XGBoost yang berbeda. Pada tabel dapat dilihat partikel P1, P2, dan P3.
Masing-masing partikel dievaluasi menggunakan nilai SMAPE. Misalkan partikel P1 SMAPE-nya sebanyak 15, partikel 2 SMAPE-nya sebanyak 10, dan partikel 3 SMAPE-nya sebanyak 12. Karena tujuannya meminimalkan error, SMAPE terkecil atau G-base yaitu P2 karena paling kecil. Setelah menentukan G-base yaitu menentukan personal base atau P-base. Pada iterasi pertama, partikel P1, P2, dan P3 telah mendapatkan fitness dan personal base. Karena belum ada iterasi sebelumnya, personal base yaitu fitness awal. Setelah menentukan nilai global base atau P-base, yang selanjutnya itu menghitung velocity. Velocity menentukan arah pergerakan partikel menuju solusi yang terbaik. Pada contoh ini, digunakan nilai inersia weight sebesar 0,5 serta konstanta percepatan sebanyak 1,5. Hasil perhitungan velocity untuk learning rate partikel pertama adalah minus 0,03. Kemudian, setelah velocity diperoleh, posisi partikel diperbarui. Learning rate yang semula 0,1 berubah menjadi 0,07. Nilai baru ini kemudian digunakan kembali untuk melatih model ExyBoost. Proses ini terus diulang hingga diperoleh kombinasi parameter terbaik. Setelah membahas ExyBoost dan PSO, yang terakhir adalah perhitungan evaluasi. Di sini evaluasi menggunakan SMAPE, MSE, dan RMSE. Yang pertama, perhitungan SMAPE. SMAPE digunakan sebagai fungsi objektif pada PSO. Nilai ini mengukur tingkat kesalahan prediksi secara persentase. Dari contoh perhitungan, bisa dilihat di layar, dengan contohnya data 1, 2, dan data 3, diperoleh nilai SMAPE sebesar 7,44%. Jumlah SMAPE ini adalah rata-rata dari jumlah SMAPE pada masing-masing data. Kemudian, perhitungan evaluasi yang kedua yaitu perhitungan MSE. Menggunakan data yang sama, MSE atau mean squared error menghitung rata-rata kuadrat kesalahan prediksi. Dari contoh data ini sama dari data SMAPE, diperoleh nilai MSE sebesar sebanyak 10.000. Data MSE ini terdapat dari rata-rata MSE data pertama, data kedua, dan data ketiga. Nilai yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik. Dan perhitungan evaluasi yang terakhir yaitu perhitungan RMSE. RMSE merupakan akar kuadrat dari MSE. Pada contoh ini diperoleh RMSE sebesar 100. Maka, karena satuannya sama dengan data asli, RMSE lebih mudah diinterpretasikan dibanding MSE. Kesimpulannya pada presentasi kali ini, PSO berhasil digunakan untuk mengoptimalkan hiperparameter ExyBoost sehingga model mampu menghasilkan prediksi nilai impor dan ekspor yang lebih baik. Model yang telah dibangun kemudian diimplementasikan ke dalam web berbasis Flash dapat digunakan lebih mudah oleh pengguna. Yang selanjutnya, kita akan memasuki kode program dari sistem yang telah saya usulkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Jayanti dengan nomor NPM akhir 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari kelompok 2, teknik optimasi. Yang pertama adalah pre-processing dataset. Pada step pertama, kita melakukan impor library yang dibutuhkan, Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, serta scikit-learn untuk pre-processing. Kita juga mendefinisikan random seed bernilai 42 yang bertujuan agar eksperimen ini bisa direproduksi. Kalau dijalankan ulang, hasilnya akan tetap sama. Kemudian, step kedua adalah load dataset atau memuat dataset.
Kita menggunakan encoding Latin min1 karena dataset ini mengandung nama-nama negara dan produk dengan karakter khusus yang tidak bisa dibaca dengan encoding UTF min8 standar. Setelah dimuat, kita print jumlah baris, jumlah kolom, dan 5 data pertama untuk memastikan dataset terbaca dengan benar. Ini adalah hasil dari step 2 load data dari data kami. Nah, di sini ada jumlah baris yaitu 15.000, kemudian jumlah kolom yaitu 16, kemudian daftar kolom, dan 5 data pertama. Yang selanjutnya adalah step ketiga, analisis missing value atau menangani missing value. Kita berfokus pada 2 kolom, yaitu quantity dan value. Jika salah satunya kosong, maka baris tersebut tidak bisa kita gunakan dalam permodelan, sehingga langsung dihapus. Kita juga mengecek presentasi missing value sebelum penghapusan agar ada dokumentasi kondisi awal data. Dan ini adalah hasil dari missing value. Karena data kami tidak ada missing value, jadi quantity dan value-nya 0. Dan dihapus missing value sebelumnya adalah 15.000, dihapusnya 0, kemudian sesudahnya tetap 15.000. Selanjutnya step 4, hapus zero value. Selain missing value, kita juga menghapus baris dari nilai 0 pada quantity dan value. Dari sisi bisnis, transaksi impor-ekspor dengan nilai 0 tidak valid. Bisa jadi error input atau data fiktif, sehingga perlu disingkirkan agar tidak mencemari hasil permodelan. Ini adalah hasil dari hapus zero value. Di data kami juga tidak ada zero value, sehingga yang dihapus adalah 0 sesudah dan sebelum tetap 15.000. Step selanjutnya adalah step 5, yaitu hapus data duplikat. Penghapusan data duplikat menggunakan fungsi drop duplicate. Data duplikat berbahaya karena dapat membuat model belajar pola yang sama berkali-kali, sehingga bias terhadap pola tersebut dan menurunkan kemampuan generalisasi. Ini adalah hasil dari hapus data. Di data kami juga tidak ada data duplikat, sehingga yang dihapus adalah 0 sebelum dan sesudahnya tetap 15. Step ke-6 adalah standarisasi teks, yaitu mengubah kolom teks country, produk, impor, ekspor, kategori, dan lain-lain menjadi huruf kecil semua dan menghapus spasi di awal atau akhir. Ini memastikan semisal nama Indonesia dengan huruf kapital dan juga Indonesia dengan huruf kecil semua dianggap sama. Ini adalah hasil dari standarisasi teks. Kemudian step 7 ada handle outlier dan fitur engineering. Pada step ini adalah step paling padat. Ada 2 subproses. Yang pertama adalah handle outlier dengan IQR, di mana menghitung Q1 dengan kuartil 0,25, Q3 dengan kuartil 0,75, dan IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Batas bawah adalah Q1 dikurangi dengan 1,5 dan dikali dengan IQR. Kemudian batas atas adalah Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Baris di luar batas ini dihapus sebagai outlier. Subproses selanjutnya adalah fitur engineering, di mana value lock mentransformasi target agar distribusinya lebih normal atau mengurangi swagness. Kemudian ada quantity lock dan weight lock, yaitu transformasi serupa untuk fitur numeric. Kemudian ada country frag dan product frag, di mana frekuensi encoding mengganti nama negara atau produk dengan seberapa sering kemunculannya di dataset. Negara yang sering muncul akan mendapatkan nilai paling tinggi. Dan ini adalah hasil dari handle outlier dan fitur engineering. Selanjutnya step 8, yaitu label encoding. Di step 8 ini, kami mengubah kolom kategorial country, import, export, kategori, dan shipping method menjadi angka menggunakan label encoder. Ini adalah hasil dari label encoding. Kemudian step 9 ada fitur dan target, mendefinisikan input dan target. Kita memiliki 11 fitur, 5 hasil dari encoding, kemudian 2 fitur numerik asli beserta versi lognya, serta 2 fitur frekuensi encoding, Target kita adalah value log, di mana nilai transaksi dalam skala logaritmik bukan value asli, karena distribusi lognya jauh lebih stabil untuk dimodelkan. Ini adalah hasil dari fitur dan target. Jumlah fiturnya 11, targetnya value log, shape X 15.011. Kemudian step 10 ada data splitting. Kita membagi data menjadi 3 subset, yaitu train 80, kemudian validation ada 10, kemudian test ada 10. Dilakukan 2 kali train test split, dilakukan 2 kali train split secara berurutan untuk mendapatkan proporsi yang tepat. Train set digunakan untuk melatih model, validation set digunakan oleh PSO untuk mengevaluasi setiap kombinasi hyperparameter selama optimasi, dan test set disimpan benar-benar terpisah untuk evaluasi akhir yang objektif. Penting bahwa test set tidak pernah dilihat
model lain dilihat model selama training maupun optimasi. Ini adalah hasil dari data splitting, di mana train ada 12.000, validation ada 1.500, kemudian tes ada 1.500. Di step 11 adalah scaling min max scaler. Melakukan normalisasi dengan min max scaler. Scaler hanya di feed pada data training. Jika scaler di feed pada seluruh data termasuk tes, maka informasi dari tes set akan bocor ke training, yang akan membuat evaluasi akhir menjadi tidak valid. Validation dan test set hanya ditransfer menggunakan parameter dan train set. Ini adalah hasil dari scaling. Dan kolom scalingnya ada quantity, quantity log, weight log, country frag, dan product frag. Di step 12 dan 13 adalah finalisasi, di mana step 12 adalah final feature order, dan step 13 adalah save dataset. Kita memastikan kolom konsisten di train, validation, dan test set, agar model tidak salah membaca fitur. Kemudian semua dataset akan disimpan di CSV untuk digunakan di notebook berikutnya. Bagian selanjutnya adalah verifikasi dataset. Script ini membuat sistem pengecekan otomatis dengan 8 cek berurutan dan menampilkan pass atau fail. Pada cek 1 adalah keberadaan file output, dan output dari cek 1 yaitu semua file output ada. Kemudian cek 2 ada save dataset, di mana hasil dari cek 2 save dataset tidak ada yang kosong. Kemudian cek 3 ada proporsi split. Hasil dari cek 3 proporsi split benar, yaitu train 80, validation 10, kemudian tes 10. Kemudian di cek keempat ada missing value, dan hasil dari cek 4 tidak ada missing value dari data train, data file maupun data test. Kemudian cek kelima ada range scaling. Output dari cek 5 adalah range scaling dalam rentan 0, 1. Kemudian di cek 6 ada distribusi target. Output dari cek 6 sendiri, distribusi target, train, file, dan test konsisten. File tidak menyimpang, main test tidak menyimpang. Kemudian di cek 7 ada overlap data. Output dari cek 7 adalah di mana tidak ada overlap antar subjek. Pada cek 7 ini memastikan tidak ada data yang bocor antara train, validation, dan test set. Jika ada overlap, berarti model menghafal data test, dan hasil evaluasinya tidak bisa dipercaya. Step 8 adalah kolom final, dan hasil dari cek 8, validasi fitur final, data train kolom sesuai, data file kolom sesuai, data test kolom sesuai, yang dimana kolom final sesuai yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah uji coba mode. Gambaran besar alurnya adalah bagian ini punya 5 angka utama. Yang pertama ada load data dengan hasil pre-processing, kemudian yang kedua adalah latih model baseline XGBoost sebagai pembanding, kemudian yang ketiga ada inisialisasi PSO, kemudian yang keempat ada menjalankan iterasi PSO untuk mencari hyperparameter terbaik, kemudian yang kelima latih model final memakai hyperparameter terbaik temuan PSO. Yang pertama di sini adalah setup awal dan load library. Di bagian ini kita import library yang dibutuhkan, XGBoost sebagai algoritma utama, dan main square error dari scikit-learn untuk menghitung error. Kita mendefinisikan dua folder, yaitu folder output dataset, kemudian ada yaitu output dataset untuk membaca data hasil preprocessing, dan hasil evaluasi untuk menyimpan output evaluasi model. Selanjutnya konfigurasi PSO dan fungsi-fungsi pendukung. Nah, di sini PSO mencari hyperparameter terbaik dalam ruang 5 dimensi, D sama dengan 5. Nah, kelima dimensi itu adalah PSO mencari hyperparameter terbaik dalam ruangan 5 dimensi, D sama dengan 5. Nah, kelima dimensi itu adalah MACDEP, subsample, min childward, kemudian learning rate, dan call sample by tree. PSO digunakan dengan 10 partikel dan 20 iterasi. Setiap partikel mempresentasikan satu set hyperparameter XGBoost. Masing-masing punya batas bawah dan atas yang sudah kita tentukan berdasarkan rentang wajar untuk XGBoost. Hyperparameter W sebesar 0,5 adalah inersia partikel, sementara C1 dan C2 sebesar 1,5. Masing-masing mengatur keseimbangan antara eksplorasi individu dan eksplorasi kolektif kawanan. Fungsi-fungsi metrik dan objektif. Kode mendefinisikan ada 4 fungsi matriks, yaitu ada SMAP
Yang pertama adalah dev SMAPE, yang kedua adalah dev MAPE, yang ketiga adalah RMSE, yang keempat adalah MSE, dan salah satu fungsi krusial objektif dalam kurung position XR, YTR, XVL, dan YVL ini adalah wasit PSO. Fungsi yang dievaluasi untuk menentukan berapa bagus posisi suatu partikel. Nah, jadi fungsi objektif adalah inti dari optimasi PSO. Cara kerjanya sendiri, setiap partikel yang mempresentasikan satu set hyperparameter digunakan untuk melatih model Exibus pada data train, lalu dievaluasi pada data validasi menggunakan metrik SMAPE. Semakin kecil nilai SMAPE, semakin baik posisi partikel tersebut. Langkah kedua adalah training baseline Exibus. Nah, sebelum menjalankan PSO, kita latih dulu model baseline, yaitu Exibus dengan parameter Delft tanpa optimasi apapun. Tujuannya adalah sebagai tolok ukur. Nanti kita bandingkan apakah PSO benar-benar memberikan peningkatan performa terbaik dibanding model biasa. Nah, ini adalah hasil dari training baseline Exibus. SMAPE-nya menunjukkan 62, sekian persen, kemudian MAPE-nya adalah 122, sekian persen, kemudian MSE-nya ada 1055 sekian, kemudian RMSE ada 3186, sekian. Langkah ketiga adalah inisialisasi PSO. Bisa dilihat dari kode ini, post np random uniform file np random uniform hingga history. Nah, di sini PSO diinisialisasi 10 partikel cara acak ke dalam ruang pencarian yang dibatasi oleh LB dan UB. Di sini PSO diinisialisasi 10 partikel dilempar secara acak ke dalam ruang pencarian yang dibatasi oleh LB dan UB. Setiap partikel juga diberi kecepatan awal yang acak. Kita juga menyiapkan variabel B-best, yaitu posisi terbaik yang pernah dicapai masing-masing partikel, dan G-best, posisi terbaik dari seluruh kawanan. Nah, di sini adalah hasil dari inisialisasi PSO. Jumlah partikelnya adalah 10, iterasi maksimal adalah 20. Langkah keempat adalah iterasi PSO. Ini adalah inti algoritmanya. Di setiap iterasi, masing-masing dari 10 partikel dievaluasi menggunakan objektif. Artinya kita melatih 10 model Exibus per iterasi. Jika skor SMAPE praktikal lebih baik dari posisi terbaiknya sendiri, B-best diperbarui. Dan jika lebih baik dari G-best kawanan, G-best juga diperbarui. Setelah semua partikel dievaluasi, kecepatan dan posisi mereka diperbarui menggunakan rumus PSO klasik. Kecepatan baru adalah kombinasi dari 3 komponen, yaitu ada inersia dari kecepatan sebelumnya, tarik ke posisi terbaik pribadi, dan tarik ke posisi terbaik kawanan. Posisi ini juga diklip agar tidak keluar dari batas LB sampai UB. Proses ini diulangi selama 20 iterasi. Nah, di sini adalah hasil dari iterasi PSO. Dari iterasi pertama hingga iterasi 20 yang menghasilkan base SMAPE 60, sekian persen. Langkah kelima adalah training final model PSO Exibus. Bisa dilihat dari kode di sini. Setelah 20 iterasi, kita ambil G-best, yaitu posisi terbaik yang pernah ditemukan PSO, dan dekode menjadi hyperparameter konkret untuk Exibus. Model final kemudian dilatih ulang dengan hyperparameter terbaik ini menggunakan seluruh data train, lalu dievaluasi pada data tes. Prediksi juga dikembalikan ke skala asli dengan XPM 1 sebelum dihitung error finalnya. Nah, di sini adalah hasil dari training final model PSO Exibus. Hyperparameter terbaik dari parameter MACDEP adalah 6, subsample adalah sekian, kemudian mean child ada 5, learning rate 0, sekian, kemudian call sample by 3 0, sekian. Selanjutnya adalah hasil evaluasi akhir. Output akhirnya adalah tabel perbandingan 4 matriks antara baseline Exibus dan PSO Exibus. Fungsi data str secara otomatis menghitung presentasi perubahannya dan menampilkan apakah metriknya naik atau turun. Semakin kecil SMAPE, MAPE, MSE, dan RMSE, semakin baik modelnya. Jadi kita berharap PSO Exibus menunjukkan angka yang lebih rendah di semua kolom. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi akhir. Metrik SMAPE dengan baseline 62, sekian dan Exibus PSO Exibus 60, sekian. Perubahannya adalah turun 2,05%. Nah, selanjutnya adalah menyimpan hasil. 3 file disimpan ke folder hasil evaluasi. Yang pertama adalah hasil dari 3 file tersebut. Yang pertama adalah hasil evaluasi TXT, yaitu ringkasan evaluasi dalam format teks. Kemudian file kedua adalah konvergensi PSO.csv, yaitu nilai base SMAPE per iterasi untuk grafik konvergensi. File yang ketiga adalah prediksi test.csv. Seperti yang bisa dilihat di sini adalah hasil dari penyimpanan hasil.
Tiga file tersebut sudah berhasil disimpan. Bagian selanjutnya adalah visualisasi grafik. Sebelum kita membuat grafik, kita set dulu gaya visual yang konsisten untuk semua grafik. Tujuannya adalah supaya semua dari 8 grafik punya tampilan yang seragam dan profesional. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah grafik yang menampilkan dua histori berdampingan, distribusi kolom value sebelum log transform dan distribusi value log setelah log transform. Untuk grafik kedua adalah pie chart yang menunjukkan proporsi pembagian dataset menjadi. Nah, di grafik ketiga ini adalah missing value preprocessing. Karena tidak ada missing value, jadi tidak menampilkan grafiknya. Di grafik keempat adalah top. Nah, di sini menampilkan 10 negara dengan jumlah transaksi terbanyak dalam dataset. Dalam format horizontal bar chart, ini adalah analisis eksplorasi data yang menunjukkan distribusi geografis dari dataset kita. Dari sini kita bisa melihat negara mana yang mendominasi transaksi impor-ekspor di dataset, yaitu adalah negara Kongo. Di grafik kelima ada distribusi import versus ekspor. Pada gambar ini adalah bar chart sederhana yang menunjukkan berapa banyak transaksi yang merupakan impor versus ekspor dalam dataset. Yang selanjutnya, grafik ke-6, yaitu konvergensi PSO. Dalam grafik ini, PSO menampilkan bagaimana nilai base SMAP kawanan berubah dari iterasi 1 sampai 10. Sebenarnya kita mengharapkan kurva yang menurun, yang artinya PSO berhasil menemukan hyperparameter yang semakin baik seiring iterasi. Area di bawah kurva diberi fill transformation. Grafik ke-7 adalah aktual versus prediksi. Ada dua subplot. Panel kiri adalah scatter plot yang membandingkan nilai aktual versus nilai prediksi dari PSO Exibus pada dataset. Yang selanjutnya adalah grafik ke-8, yaitu perbandingan matriks. Pada grafik terakhir ini adalah groupment bar chart yang memvisualisasikan perbandingan 3 metrik antara baseline Exibus abu-abu dan PSO Exibus adalah ungu. Setiap batang diberi label angka. Jadi secara keseluruhan terbagi 3 bagian besar. Preprocessing data di bagian pertama, uji coba model menggunakan PSO Exibus di bagian kedua, dan visualisasi 8 grafik di bagian ketiga. Keunggulan pendekatan ini adalah kita punya perbandingan yang jelas baseline Exibus, sehingga improvement yang dihasilkan PSO bisa dikuantifikasi dan dibuktikan secara empiris, bukan sekedar diklaim. Semua hasilnya juga tersimpan secara struktur dalam folder hasil evaluasi, sehingga reproducible dan mudah Nah, di sini adalah kode program dari server web PSO Exibus. Nah, di sini kita akan melakukan 4 hal, yaitu memuat ulang model PSO Exibus dan baseline dari data CSV. Yang kedua adalah menyediakan API endpoint supaya frontend bisa ambil data. Dan yang ketiga, menerima input pengguna dan mengembalikan prediksi nilai transaksi. Dan yang keempat adalah melayani file grafik. Nah, jadi cara kerjanya adalah kita mengimpor flash seperti framework web dan mengaktifkan cross agar frontend bisa berkomunikasi dengan backend. Path ke dataset dan hasil evaluasi dibuat relatif terhadap lokasi file ini, sehingga aplikasi tidak perlu diubah ketika dipindah ke komputer lain. Bagian kedua adalah global state. Ini adalah gudang pusat. Semua objek yang dibutuhkan untuk prediksi disimpan di satu directory. Nah, kita bisa cek model state load. Kita bisa cek state load model state di setiap endpoint sebelum melayani request. Kalau model belum siap, langsung kembalikan error yang informatif daripada crash tanpa model, dan semua komponen preprocessing disimpan dalam satu global state di Tionary. Nah, memungkinkan kita membuat model sekali saat server start, lalu semua endpoint bisa menggunakannya tanpa perlu memuat ulang setiap kali ada request yang akan sangat lambat. Nah, bagian ketiga adalah fungsi load model. Nah, pertama, cek dan load CSV. Sebelum melakukan apapun, cek dulu semua file ada. Kalau satu saja tidak ada, load model berhenti dengan pesan error yang jelas. Intinya di fungsi load model membangun kembali seluruh pipeline preprocessing dari data CSV dan melatih ulang model dengan hyperparameter terbaik hasil PSO yang sudah di hardcode. Pendekatan ini memastikan konsistensi antara preprocessing input baru dengan preprocessing data training. Bagian 4 ada routes atau endpoint API. Nah, di sini melayani file HTML. Di sini melayani file HTML frontend. Flash akan mencari indeks HTML di folder templates. Nah, kemudian
Nah, kemudian cek kesiapan model. Front-end memanggil ini saat pertama load untuk tahu apakah model sudah siap. Kalau load false, front-end bisa ditampilkan loading indicator. Kalau load true, maka tampilkan from terprediksi. Kemudian ada hasil evaluasi model. Di sini APA matrix. Pada bagian ini, endpoint ini membaca hasil evaluasi .txt yang dihasilkan notebook, lalu mengekstrak angka-angka matriks menggunakan regex d plus yang mencocokkan pola desimal. Jika format hasil evaluasi .txt berubah sedikit saja, dan reject ini bisa salah ekstrak atau tidak ekstrak sama sekali. Dan ada APA converge, yaitu data kurva konvergensi PSO. Nah, di sini membaca konvergensi PSO.csv dan mengirim dua array, nomor iterasi dan SMAP terbaik di setiap iterasi. Front-end menggunakan ini untuk menggambar grafik konvergensi PSO secara interaktif. Kemudian di sini ada get APA prediction. Nah, di sini sampel prediksi versus aktual. Nah, selanjutnya ada APA dataset info, yaitu statistik dataset. Kemudian ada APA option, yaitu data drop-down from. Di sini kita membatasi 100 negara dan produk pertama. Kemudian ada APA predict, endpoint paling penting. Nah, di sini ada beberapa step. Step pertama yaitu cek model siap. Kemudian step 2 adalah ambil dan bersihkan input. Yang kedua adalah ambil dan bersihkan input. Step ketiga adalah save encode. Nah, di sini encode kategorikal dengan save encode. Kalau user input negara Wakanda, yang contohnya jika user input negara Wakanda. Nah, step keempat adalah hitung fitur turunan dan scaling. Step kelima adalah susunan fitur, vektor, dan prediksi. Jadi urutan 11 fitur harus persis sama dengan urutan saat training. Kemudian step 6 ada return hasil, yaitu mengembalikan 3 nilai, prediksi PSO, Exibus, prediksi baseline, dan nilai log untuk transparansi teknis. Frontend bisa menampilkan perbandingan keduanya langsung. Kemudian ada APA grafik, server file gambar. Nah, di sini akan melayani gambar PNG dari folder hasil evaluasi grafik. Kemudian frontend bisa meminta HTTP localhost 5000 dengan mendapatkan gambarnya langsung. Nah, kemudian yang terakhir adalah flash memuat model. Nah, di sini ada host 000 yang artinya adalah server bisa diakses dari IP manapun di jaringan yang sama, tidak hanya localhost. Langsung saja kita run untuk ke localhost 5000. Nah, di sini adalah penampakan dari web server optimasi parameter Exibus dengan PSO. Di sini ada menampilkan nilai transaksi import-import menggunakan PSO untuk turning hyperparameter Exibus secara otomatis pada dataset 15.000 transaksi. Di sini adalah SMAP PSO Exibus, MAPE, RMSE, dan totalnya adalah 15.000 data, yang dimana 80% train, 10% val, dan 10% lagi tes. Di sini adalah evaluasi model, perbandingan baseline versus PSO Exibus. Untuk perbandingannya sama seperti dengan uji coba model tadi. Di sini ada konfigurasi PSO. Kemudian di sini ada visualisasi, grafik, analisis, dan hasilnya. Dan di sini ada inferensi model from prediksi nilai transaksi. Mungkin sekian penjelasan dari programmer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovina Putri Pratama dengan NPM 23081010018. Pada penugasan EAS kali ini, saya bertugas untuk bagian pengujian dan analisa sistem. Pengujian sistem ini dilakukan terhadap model Exibus dan PSO Exibus, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui performa dari model dalam memprediksi nilai impor dan ekspor. Nah, tahapan pengujian ini dilakukan
melalui tahapan pre-processing data, evaluasi model, dan pelatihan menggunakan baseline XGBoost, optimasi hyperparameter dengan PSO, hingga evaluasi model PSO dan XGBoost lalu dibandingkan dengan menggunakan metrik SMAPE, MSE, dan RMSE. Nah, selain itu, nantinya akan ada implementasi model ke dalam aplikasi berbasis website. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pengujian sistem. Tujuan yang pertama adalah memastikan data hasil dari preprocessing nantinya akan menghasilkan data yang bersih dan siap untuk dilatih. Yang kedua adalah untuk mengukur performa awal atau baseline dari model XGBoost sebagai acuan pembanding. Lalu yang ketiga adalah menguji kemampuan PSO untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik secara otomatis. Yang keempat, membandingkan performa model sebelum dan sesudah optimasi secara kuantitatif dengan metrik SMAPE, MAPE, MSE, dan RMSE. Lalu yang terakhir, menganalisis konvergensi PSO dan kedekatan hasil prediksi terhadap nilai aktual melalui visualisasi grafik. Nah, selanjutnya adalah pembagian data dari dataset yang ada, di mana dataset ini nantinya dibagi menjadi 3 jenis data, yaitu data training, data validation, dan data testing. Untuk data training itu sebesar 80%, di mana data training ini digunakan untuk melatih model baseline, yaitu model dari XGBoost. Yang kedua ada data validation sebesar 10%, digunakan untuk evaluasi kandidat hyperparameter saat optimasi dengan PSO. Yang terakhir adalah data testing sebesar 10% yang digunakan untuk mengevaluasi performa akhir dari model. Nah, pembagian ini dilakukan agar model dapat dievaluasi secara objektif pada data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya adalah skenario pengujian. Pengujian dimulai dengan tahap preprocessing data. Selanjutnya ada pelatihan model baseline XGBoost, kemudian dilakukan optimasi hyperparameter menggunakan PSO. Hasil optimasi tadi nantinya akan digunakan untuk membangun model PSO dan XGBoost. Lalu kedua model tersebut nantinya akan dibandingkan menggunakan metrik evaluasi, yang nantinya outputnya juga akan ada berupa grafik nilai fitness per iterasi dan grafik aktual versus prediksi. Nah, selanjutnya adalah pengujian fungsional dari sistem. Maksudnya itu pengujian websitenya. Nah, pengujian fungsional dilakukan dengan metode black box testing. Nah, pengujian ini berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode programnya. Nah, skenario ini diuji meliputi halaman utama, fitur prediksi, lalu tabel evaluasi. Nah, seluruh pengujian nantinya menghasilkan status yang valid, di mana hal ini menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini kan ada 15 pengujian. Pengujian pertama itu pemuatan halaman utama, halamannya bisa tampil dan beserta seluruh komponen yang ada juga bisa tampil. Lalu yang kedua ada status koneksi model, di mana indikator model siap yang berwarna hijau itu bisa tampil. Lalu menu overview, itu saat diklik itu bisa berpindah ke section overview. Begitu pula dengan metrik, grafik, dan prediksi. Semuanya saat diklik itu bisa masuk ke section masing-masing. Lalu untuk tabel metrik evaluasi, itu outputnya berupa SMAPE, MAPE, MSE, dan RMSE bisa tampil semuanya. Lalu untuk grafik konvergensi PSO, itu line chart dari konvergensinya bisa tampil. Untuk grafik aktual dan prediksi ini, data perbandingan 200 sampel test setnya itu bisa tampil. Lalu grafik perbandingan metrik di mana bar chart baseline-nya versus PSO dan XGBoost itu juga bisa tampil. Lalu drop down dari datanya untuk kita isi itu semuanya ada pilihannya dan bisa diklik. Lalu prediksi input lengkap di mana hasil prediksi nantinya itu antara PSO, XGBoost, dan baseline itu bisa tampil. Lalu selanjutnya tombol prediksi loading, di mana indikator loadingnya itu bisa tampil saat proses. Lalu untuk prediksi ulang, di mana hasil yang diperbarui itu bisa muncul tanpa reload halaman. Lalu yang terakhir, tampilan hasilnya lengkap, di mana panel hasil, baseline, dan ringkasan input dapat tampil dengan valid.
Lalu selanjutnya adalah tahap dari hasil pre-processing data. Nah, pre-processing data ini dimulai dengan penanganan dari missing value, di mana kita menghapus data yang kuantitinya itu nilainya kosong pada atribut yang ada. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena data yang tidak lengkap bisa mempengaruhi proses dari pelatihan model. Oleh karena itu, tahapan ini dilakukan dan menghasilkan output seperti gambar yang ada, di mana jumlah missing dari kuantitinya 0, dari value-nya 0, dengan d-type-nya integer 64, dengan presentase missing-nya itu semuanya 0. Lalu untuk hasil akhirnya yaitu data sebelumnya ada 15.000 dan data sesudahnya juga 15.000. Berarti menunjukkan bahwa datasetnya itu tidak ada missing value. Selanjutnya adalah zero value filtering. Setelah pengecekan missing value, kita juga melakukan identifikasi data yang nilainya 0, di mana nilai 0 pada beberapa atribut dianggap tidak mempresentasikan suatu kondisi transaksi yang sebenarnya, di mana data bernilai 0 berpotensi juga bisa mempengaruhi hasil pelatihan model, sehingga perlu dihapus untuk membuat datanya menjadi semakin valid. Nah, berdasarkan output pada gambar ini, ditemukan bahwa pada dataset itu tidak ada value yang berupa nilai 0, sehingga data sebelum dan sesudah jumlahnya masih sama 15.000. Selanjutnya adalah penghapusan data duplikat. Pengecekan data ini digunakan untuk menghapus data yang muncul lebih dari satu kali. Nah, adanya data duplikat ini bisa menyebabkan adanya bias pada model yang ada. Oleh karena itu, data duplikat ini harus dihapus agar dataset lebih representatif. Nah, ini hasil outputnya itu untuk data sebelumnya ada 15.000, data sesudahnya ada 15.000, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada data duplikat. Selanjutnya adalah proses dari pembenahan standarisasi pada data kategorikal. Nah, data kategorikal ini perlu dilakukan standarisasi agar memiliki format yang konsisten atau sama satu sama lain. Nah, proses ini dilakukan dengan mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil atau lowercase dan menghapus spasi-spasi yang tidak diperlukan. Nah, langkah ini dilakukan agar kategori yang ada itu bisa sama dan tidak dianggap menjadi kategori yang berbeda. Nah, outputnya ada unique country-nya 243, unique product-nya 971, unique impor ekspornya ada 2, unique kategorinya 5, unique port-nya 10.657, unique shipping method-nya ada 3, unique supplier-nya ada 12.581, unique customer-nya ada 13.753, dan unique payment terms-nya ada 4. Setelah proses standarisasi dilakukan, maka selanjutnya adalah pendeteksian outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR, di mana outlier adalah merupakan data yang memiliki nilai jauh berbeda dari mayoritas data lainnya. Nah, outlier ini dapat mempengaruhi pembelajaran model dan menurunkan informasi prediksi, sehingga data yang di luar batas dari IQR itu tadi harus dihapus dari dataset. Nah, output dari proses ini yang pertama ada Q1-nya adalah 2.500 sekian, Q3-nya ada 7.500 sekian, IQR-nya ada 4.900 sekian, lower bound-nya main 4.800 sekian, upper bound-nya ada 14.900 sekian. Untuk data sebelumnya ada 15.000 yang dihapus 0 dan data sesudahnya adalah 15.000. Selanjutnya adalah proses label encoding. Nah, data kategorikal itu tidak bisa langsung digunakan untuk proses algoritma di machine learning. Oleh karena itu, perlu dilakukan tahapan proses label encoding dengan cara mengubah data setiap kategori menjadi data numerik. Nah, hasil dari encoding tersebut kemudian akan menjadi inputan untuk model XGBoost atau baseline. Nah, output dari proses ini yang pertama adalah country encode-nya ada 243 kelas, produk encode-nya ada 971 kelas, lalu impor ekspor encode-nya ada 2 kelas, kategori encode-nya ada 5 kelas, dan shipping encode-nya ada 3 kelas. Selanjutnya adalah proses normalisasi minimum maximum scaling. Setelah adanya pelabelan encoding, dilakukan normalisasi menggunakan minimum dan maksimum scaling, di mana metode ini mengubah rentang nilai
dengan menyamakan skala fiturnya ke rentang 0 hingga 1. Nah, tujuannya adalah menyamakan skala antara fitur agar skalanya menjadi seragam dan proses pembelajaran model menjadi lebih stabil. Nah, output dari proses ini yaitu kolom scalingnya ada quantity, quantity log, wage log, country flag, dan product flag. Selanjutnya adalah hasil pengujian model baseline XGBoost. Nah, setelah adanya tahapan pre-processing data, maka tahap selanjutnya adalah pelatihan model baseline XGBoost menggunakan data-data yang sudah melalui proses pre-processing. Nah, model baseline ini digunakan sebagai acuan sebelum dilakukannya optimasi oleh PSO. Nah, hyperparameter yang digunakan itu masih berupa parameter awal yang default, yaitu dengan n estimatornya 200, learning rate-nya 0,05, objektifnya ada rate square error, dan verbosity-nya 0. Nah, hasil evaluasi pada data testing tersebut menunjukkan nilai SMAPE, MAPE, MSE, dan RMSE seperti pada tabel berikut. Nah, pada pengujian model kali ini menunjukkan tingkat error model baseline-nya itu masih relatif tinggi, sehingga menjadi dasar perlu dilakukannya optimasi hyperparameter dengan PSO di tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil optimasi hyperparameter dengan PSO atau Particle Swarm Optimization. Nah, pada penelitian ini digunakan PSO yang bertugas untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik secara otomatis. Nah, tahapan kerjanya itu yang pertama membentuk populasi partikel awal secara acak dalam ruang pencarian hyperparameter. Lalu melatih model XGBoost sesuai posisi tiap partikel, lalu menghitung fitness-nya atau SMAPE pada data validation. Lalu menentukan personal base atau P-base tiap partikel dan global base atau G-base seluruh populasi. Selanjutnya memperbarui kecepatan dan posisi partikel berdasarkan komponen inersia, P-base dan G-base. Yang terakhir mengulangi proses hingga iterasi maksimum tercapai atau kondisinya menjadi konvergen. Nah, hasil hyperparameter terbaik atau G-base yang dihasilkan itu adalah sebagai berikut yang ada di tabel ini. Hyperparameter max depth-nya itu 6, subsample-nya 1000, minimum child weight-nya 4, learning rate-nya 0,01, dan call sample by tree-nya 0,5. Nah, di sini PSO berhasil menemukan kombinasi hyperparameter yang berbeda dari nilai default dengan learning rate-nya lebih kecil agar proses belajarnya menjadi lebih stabil. Nah, selanjutnya adalah hasil pengujian model PSO XGBoost. Hyperparameter terbaik dari PSO digunakan untuk melatih ulang model XGBoost atau di sini disebut model PSO XGBoost, lalu diuji pada data testing. Nah, setelah adanya pengujian, seluruh metrik evaluasi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa performa modelnya itu menunjukkan peningkatan setelah adanya optimasi. Nah, model hasil dari optimasi ini mampu menghasilkan sebuah prediksi yang lebih mendekati nilai aktual. Nah, untuk hasil dari nilai-nilainya per metrik evaluasi bisa dilihat pada tabel ini. Nah, berikut adalah perbandingan dan analisa hasil dari model baseline dan model PSO XGBoost. Nah, untuk kedua model ini ketika dibandingkan adanya penurunan sebesar 2,15% untuk SMAPE, turun 3,85% untuk MAPE, dan turun 4,01% untuk MSE, dan turun 2,02% untuk RMSE. Di mana di sini berarti kombinasi XGBoost dan PSO itu bisa menurunkan error prediksi pada seluruh metrik dibandingkan parameter default. Nah, di sini juga membuktikan bahwa optimasi PSO itu bisa memberikan kontribusi yang positif dan cukup baik terhadap akurasi dari model yang ada. Nah, berikut adalah visualisasi hasil prediksi antara grafik aktual dan grafik prediksi yang ada di penelitian kali ini. Nah, grafik ini tuh menunjukkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Garis ini menunjukkan nilai aktual dan garis berwarna orange-nya ini menunjukkan nilai prediksi model.
Nah, terlihat bahwa prediksi ini mengikuti pola data aktual pada sebagian besar titik pengamatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa model mampu menangkap tren utama pada data impor dan ekspor. Selanjutnya untuk visualisasi dari grafik konvergensi PSO. Nah, berdasarkan grafik ini, nilai fitness atau SMAPE menurun bertahap setiap iterasi dan stabil di iterasi akhir, menandakan PSO berhasil mendekati solusi optimal dan tidak terjebak pada solusi lokal. Kriteria keberhasilan dari PSO sendiri itu dianggap berhasil jika fitness G-base-nya menurun konsisten dan stabil di iterasi terakhir. Nah, model ini dianggap baik jika kurvanya mendekati sejajar dengan kurva aktual tanpa indikasi underfitting atau overfitting. Selanjutnya adalah implementasi antarmuka dari sistem atau websitenya. Nah, model PSO SGBoost ini diimplementasikan ke dalam antarmuka web berbasis Flash, sehingga pengguna dapat memasukkan data dan memperoleh hasil prediksi nilai impor-ekspor tanpa perlu berinteraksi langsung dengan kode program. Nah, pengujiannya menunjukkan sistem berhasil menampilkan seluruh prediksi secara otomatis dan dapat diimplementasikan dengan baik. Berikut adalah implementasi antarmukanya. Ini adalah halaman utama dari sistem, di mana di halaman utama ini ada tombol overview, metrik, grafik, dan prediksi. Di mana saat tombol-tombol itu ditekan akan masuk ke dalam section masing-masing. Di halaman awal ini juga ditunjukkan hasil-hasil presentase yang ada. Lalu jika kita masuk ke menu prediksi, akan muncul form yang akan diisi seperti ini. Nah, tiap pengisian itu menggunakan drop down yang bisa kita pilih. Lalu setelah sudah terisi semua, kita klik prediksi nilai transaksi dan akan muncul hasilnya di sampingnya seperti ini. Nah, jika hasilnya muncul, berarti sistem ini dikatakan valid dan bisa diimplementasikan dengan baik. Sekian penjelasan dari tahapan pengujian sistem. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau sore, Ibu Isti, Octavia, SST, MKOM. Perkenalkan, nama saya Adrian Alexander Putra dengan akaran IPM 12. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Optimasi Hyperparameter SGBoost menggunakan Particle Swarm Optimization untuk prediksi ekspor dan impor. Pada kesempatan kali ini, saya adalah yang membuat laporan tersebut. Pada laporan kali ini, saya menggunakan template skripsi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari laporan yang telah saya buat. Yang pertama terdapat judul, cover, kemudian abstrak. Abstrak laporan ini saya tuliskan sebagai berikut. Perdagangan internasional merupakan salah satu indikator penting pertumbuhan ekonomi satu negara yang menghasilkan data transaksi berskala besar dengan karakteristik kompleks. Prediksi nilai impor dan ekspor secara akurat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Penelitian ini menerapkan algoritma SGBoost untuk memprediksi nilai transaksi impor dan ekspor berdasarkan dataset impor-ekspor 15.000 yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset memiliki kombinasi fitur kategorikal dan numerik yang meliputi negara, produk, kategori, jenis perdagangan, jumlah barang, berat pengiriman, dan metode pengiriman. Dataset memiliki kombinasi fitur kategorikal dan numerik yang meliputi negara, produk, kategori, jenis perdagangan, jumlah barang, berat pengiriman, dan metode pengiriman. Tahapan preprocessing meliputi penanganan missing value, penghapusan duplikat dan nilai nol, standarisasi data kategorikal, penanganan OTR menggunakan IGR, transformasi logaritma, frekuensi encoding, label encoding, seksi fitur berbasis feature important SGBoost, dan normalisasi menggunakan Minimum scalar. Dataset dibagi dengan rasio 80:10:10 untuk data training, validation, dan testing. Untuk meningkatkan performa model, optimasi dilakukan menggunakan metode PSO dengan 10 partikel dan 20 iterasi. Dengan mengoptimasi parameter max step, sampel, min chat weight, learning rate, dan call sample by tree. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik SMAPE, MSE, dan RMSE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model PSO SGBoost menghasilkan SMAPE sebesar 62% sekian, MSE 10 juta sekian, dan RMSE 3.000 sekian. Setelah optimasi menggunakan SPSO dengan hyperparameter terbaik dengan max step 6, subsample 1000, min chat 4, learning rate 0,01, dan call sample by tree 0,5. Model
PSO Exibus menghasilkan SMAPE 60% lebih baik, MAPE 117%, MSE 9 juta sekian, dan MRSE 1.200 sekian. Optimasi PSO mampu menurunkan nilai SMAPE sebesar 2%, MAPE 3%, MSE 4%, dan RMSE 2%, yang mengonfirmasi bahwa kombinasi Exibus dan PSO efektif meningkatkan performa prediksi nilai perdagangan komoditas internasional. Kata kuncinya saya tuliskan Exibus, PSO, prediksi nilai impor-ekspor, optimasi parameter, dan machine learning. Daftar isi saya juga isi sesuai strukturnya, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian lanjut ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang, perdagangan internasional menghasilkan data transaksi yang sangat besar dan terus bertambah setiap waktu. Nilai impor dan ekspor bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, permintaan pasar, serta harga komoditas. Kemudian untuk membantu proses pengambilan keputusan, diperlukan metode prediksi yang mampu menghasilkan estimasi nilai perdagangan secara akurat. Salah satu algoritmanya yaitu Exibus, namun performanya sangat dipengaruhi oleh pemilihan hiperparameter. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan Exibus dengan PSO untuk mencari kombinasi hiperparameter terbaik secara otomatis. Kemudian rumusan masalah, saya tuliskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Exibus dalam memprediksi nilai impor dan ekspor berdasarkan dataset perdagangan internasional. Bagaimana penerapan PSO dalam mengoptimasi parameter pada model Exibus. Kemudian yang ketiga, apakah optimasi parameter menggunakan PSO dapat meningkatkan performa model Exibus dalam prediksi nilai impor dan ekspor. Dan bagaimana perbandingan performa model Exibus sebelum dan sesudah dilakukan optimasi menggunakan PSO, menggunakan metrik evaluasi SMAPE, MSE, dan RMSE. Dengan 9 batasan masalah, salah satu batasan masalahnya adalah dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah import-export dataset yang diperoleh oleh Brabham Kegel, dan penelitian hanya berfokus pada prediksi nilai transaksi impor dan ekspor. Targetnya value menggunakan data historis perdagangan internasional. Kemudian tujuan penelitian mengacu dari rumusan masalah yang telah diuraikan. Terdapat 4 tujuan, yaitu menerapkan algoritma Exibus untuk melakukan prediksi nilai impor-ekspor berdasarkan data perdagangan, menerapkan metode PSO untuk mengoptimasi parameter pada Exibus, meningkatkan performa prediksi, dan membandingkan performa model Exibus sebelum dan sesudah dioptimasi menggunakan PSO. Untuk manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2.1 menjelaskan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu ada dari Febrianti et al. Dengan judul penelitian prediksi data ekonomi dan time series menggunakan Exibus. Metodenya Exibus, dengan hasil Exibus mampu menghasilkan akurasi tinggi dalam prediksi data ekonomi dan time series, namun masih menggunakan parameter default sehingga performa model belum optimal. Terdapat juga penelitian Kwanza dan Tenkorang. Dengan hasil penelitian, PSO mampu meningkatkan performa model deep learning melalui optimasi parameter secara otomatis dan efisien. Terdapat juga penelitian dari Killing DKK. Dengan hasil penelitian kombinasi PSO dan Exibus menghasilkan error prediksi lebih rendah dibandingkan Exibus tanpa optimasi. Dan penelitian Kumar dan Singh dengan optimasi hyperparameter menggunakan APSO meningkatkan akurasi model Exibus dalam klasifikasi malware Android. Dan terakhir penelitian dari Binbo, Zayes, dan Shah. Dengan hasil penelitian, model PSO Exibus mampu meningkatkan performa prediksi stabilitas smart grid dan memperkecil nilai error. Tinjauan pustaka bab 2.2 menjelaskan perdagangan internasional atau impor-ekspor. Intinya, perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antar negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing negara. Terdapat juga tinjauan pustaka machine learning. Intinya, machine learning adalah merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Bab 2 juga menjelaskan apa itu Exibus. Exibus atau Extreme Gradient Boosting merupakan algoritma machine learning berbasis assembly learning yang dikembangkan dari metode gradient boosting decision tree atau GBDT. Jelaskan juga rumus dari Exibus.
Pada penelitian ini, XGBoost digunakan sebagai modal utama untuk memprediksi nilai transaksi impor berdasarkan karakteristik data perdagangan. Bab 2 juga menjelaskan apa itu PSO. PSO atau Particle Swarm Optimization merupakan algoritma optimasi metaheuristik yang terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung dan ikan saat mencari makan. Dituliskan juga rumusnya pada laporan tersebut. Pada penelitian ini, PSO digunakan untuk mengoptimasi hiperparameter XGBoost secara otomatis sehingga diperoleh model dengan performa prediksi terbaik. Dijelaskan juga apa itu preprocessing data, yang merupakan tahapan awal dalam proses machine learning yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Dijelaskan juga apa itu evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui tingkat performa model machine learning yang dihasilkan dalam prediksi nilai perdagangan komoditas internasional. Dijelaskan juga beberapa evaluasi model. Terdapat juga apa itu SMAPE, apa itu MSE, dan apa itu RMSE. Masing-masing dijelaskan dengan jelas dan dituliskan juga rumusnya. Kemudian lanjut ke bab 3, desain dan implementasi sistem. Struktur bab 3.1, maka itu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Metode penelitiannya terdapat studi literatur, pengumpulan data, preprocessing data, perancangan sistem implementasi, evaluasi dan pengujian, kemudian analisis dan kesimpulan. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur dilakukan sebagai tahap awal penelitian untuk memperoleh landasan teori, referensi ilmiah, dan informasi pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian pengumpulan data. Tahap awal dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model machine learning. Dan pada penelitian ini digunakan dataset import-export yang berisi 15.000 data. Dataset juga dapat diakses melalui tautan yang disediakan. Karakteristik data pada dataset meliputi beberapa atribut yang penting yang mempresentasikan aktivitas perdagangan internasional. Isinya terdapat pada tabel 3.1. Pada penelitian ini, atribut value digunakan sebagai variabel target yang akan diprediksi, sedangkan atribut lainnya digunakan sebagai variabel input dalam proses pelatihan model machine learning. Lanjut ke pre-processing data. Pre-processing terdiri dari dua tahap utama, yaitu pembersihan data, data cleaning, dan transformasi data atau data transformation. Pembersihan data meliputi penanganan nilai hilang atau missing value, penghapusan nilai nol atau zero value filtering, penghapusan data duplikat, removing duplicates, kemudian konsistensi data kategorikal, kemudian deteksi dan penanganan pencilan atau outlier detection, dan tahap transformasi data atau data transformation meliputi transformasi logaritma atau log transform, frekuensi encoding data kategorikal, dan seleksi fitur, dan yang terakhir normalisasi fitur. Dataset juga dibagi menjadi 80% data training, 10% data validasi, dan 10% data test. Lanjut ke metode penelitian berikutnya, yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran proses penelitian secara terstruktur mulai dari input dataset, pre-processing data, proses pelatihan model, dan optimasi hiperparameter hingga evaluasi hasil prediksi. Dijelaskan juga desain sistemnya melalui gambar. Sebabnya meliputi teknologi yang digunakan. Implementasi sistem pada penelitian ini menggunakan beberapa teknologi dan library sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2. Salah satunya bahasa pemrogramannya menggunakan Python. Keterangannya bahasa utama untuk mengembangkan sistem machine learning dan beberapa teknologi program yang digunakan. Setelah sistem dirancang, akhirnya melakukan implementasi metode XGBoost dan PSO. Data yang telah melalui proses pre-processing digunakan dalam proses pelatihan model machine learning. Proses implementasinya dimulai dengan pembagian dataset dan data training digunakan untuk melatih model XGBoost, validasi digunakan untuk proses hiperparameter, dan testing digunakan untuk evaluasi performa model akhir. Lanjut ke implementasi model XGBoost. Tahap awal implementasi dilakukan dengan memakai model baseline menggunakan parameter default XGBoost.
Model baseline digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui pengaruh optimasi hyperparameter menggunakan PSO. Setelah XGBoost, yaitu implementasi optimasi hyperparameter menggunakan PSO. Beberapa hyperparameter yang dioptimasi meliputi mass depth, sample, mean child weight, cloning rate, dan call sample by tree. Setiap partikel yang dievaluasi menggunakan model XGBoost dilatih menggunakan data training dan diuji menggunakan data validasi. Dijelaskan juga pseudocode metode PSO. Setelah implementasi optimasi hyperparameter, proses prediksi dilakukan setelah model XGBoost final dan selesai dilatih menggunakan hyperparameter terbaik hasil optimasi PSO. Proses prediksi bertujuan untuk memperkirakan nilai transaksi perdagangan internasional berdasarkan pola data historis yang telah dipelajari model selama proses pelatihan. Yang terakhir, model dievaluasi menggunakan SMAPE, MSE, dan RMSE. Setelah sistem berhasil dibuat, kemudian perancangan antarmuka atau user interface. Perancangan antarmuka dilakukan dengan software Flash. Lanjut ke bab 4, pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa model prediksi yang dibangun menggunakan XGBoost dan PSO dapat berjalan dengan baik, serta menghasilkan performa prediksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya, memastikan tahapan processing data berjalan dengan lancar dan memastikan model XGBoost dapat digunakan untuk memprediksi nilai impor, mengukur performa awal, menguji kemampuan PSO, menguji performa model PSO, membandingkan performa model berdasarkan nilai evaluasi, menganalisis konvergensi PSO, dan menganalisis tingkat kedekatan hasil prediksi terhadap nilai aktual menggunakan visualisasi grafik aktual dan prediksi. Data pengujian 80/10. Rasio ini dipilih untuk memastikan model mendapatkan data pelatihan yang cukup, sekaligus memiliki data yang memadai untuk proses validasi dan pengujian akhir. Skenario-nya, yang pertama pre-processing data, pengujian model baseline, pengujian PSO, pengujian model PSO XGBoost, dan perbandingan performa model. Skenario selanjutnya, analisis grafik konvergensi PSO, analisis visualisasi hasil prediksi dengan metode black box testing. Ringkasannya juga dijelaskan dalam tabel pada laporan kami. Pengujian fungsional dilakukan dengan black box testing. Pengujian meliputi halaman utama, navigasi, tampilan metrik dan grafik, form prediksi, dan lain-lain. Pengujian black box telah dilakukan terhadap 15 kasus uji pada sistem prediksi nilai impor dan ekspor berbasis Flash PSO XGBoost. Seluruh kasus uji dinyatakan valid. Dijelaskan juga hasil pre-processing data, hasil penanganan missing value, zero value filtering, penghapusan data duplikat, standarisasi data, penghapusan outlier, label encoding, normalisasi data, dan pengujian model baseline XGBoost. Pengujian model XGBoost dibangun menggunakan beberapa parameter awal seperti N estimator 200, learning rate 0,05, objektifnya square error, random set-nya random set, dan verbosity sama dengan 0. Hasilnya XGBoost, hasil baseline XGBoost, dapatkan nilai SMAPE 62%, MAPE 122%, MSE 10 juta sekian, dan RMSE 3000 sekian. Kemudian pengujian optimasi PSO didapatkan hasil terbaik dengan mass step 6, subsample 1, mean child weight 4, learning rate 0,01, call sample by tree 0,5. Kemudian didapatkan pengujian model PSO XGBoost dengan hasil pengujian SMAPE 0,68%, 117%, 9 juta, RMSE 3122 sekian. Hasilnya nilai SMAPE turun menjadi 0,6879%. Hasil ini bahwa PSO berhasil meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi nilai impor dan ekspor. Jelaskan juga analisa hasil pengujian dengan gambar perbandingan metrik. Jelaskan juga perbandingan hasil baseline XGBoost, PSO XGBoost, serta perubahannya turun berapa persen. Hasil tadi divisualisasikan hasil prediksi. Gambar pertama, gambar aktual vs prediksi.
konvergensi PSO yang gambarnya berisi nilai fitness mengalami penurunan secara bertahap seiring bertambahnya jumlah iterasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PSO berhasil melakukan pencarian solusinya semakin optimal selama proses optimasi berlangsung. Lanjut bab 4 yang terakhir, yaitu implementasi antarmuka sistem. Setelah model XGBoost dengan hasil optimasi PSO telah dibangun, tahap yang terakhir yaitu implementasi model ke sebuah antarmuka berbasis web. Antarmuka dikembangkan menggunakan framework Flash untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prediksi nilai impor dan ekspor. Gambar 4.11 yaitu halaman utama sistemnya, dan gambar 4.12 halaman hasil prediksinya. Lanjut ke bab terakhir, bab 5 sebagai penutup. Kesimpulannya, algoritma XGBoost berhasil diterapkan untuk memprediksi nilai transaksi impor dan ekspor berdasarkan dataset dari Kaggle. Kemudian metode PSO berhasil diterapkan juga untuk mengoptimasi hyperparameter model XGBoost secara otomatis. Yang ketiga, optimasi hyperparameter menggunakan PSO terbukti mampu meningkatkan performa model XGBoost dalam prediksi nilai impor dan ekspor. Dan keempat, perbandingan performa model XGBoost sebelum dan sesudah dioptimasi menggunakan PSO menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten pada semua metrik evaluasi. Setelah mendapatkan kesimpulan, penelitian kami terdapat beberapa saran pengembangan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan konfigurasi PSO dengan 10 partikel dan 20 iterasi yang terbilang kecil, sehingga grafik konvergensi menunjukkan nilai SMAP yang relatif stabil sejak iterasi awal dan mengindikasi adanya kemungkinan prematur convergence. Datasetnya juga tidak memiliki dimensi waktu atau time stamp yang eksplisit, sehingga model bersifat pola fitur statis, bukan prediksi direct waktu atau time series. Nilai SMAPE sebesar 60%, yang artinya dataset belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi nilai transaksi perdagangan. Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang pencarian hyperparameter PSO dengan melakukan parameter XGBoost lainnya seperti gamma, rek alpha, dan rek lambda. Dan penelitian ini menggunakan label encoding untuk menangani fitur kategorikal dengan kardinalitas tinggi seperti country dan produk yang kelasnya banyak. Dan halaman terakhir terdapat daftar pustaka atau penelitian sebelumnya sebanyak 11 daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lovina Putri Pratama dengan NPM 23081010018. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint dari kelompok 2 dengan job desk saya sebagai penyaji. Penelitian ini berjudul Optimasi Hyperparameter XGBoost menggunakan Particle Swarm Optimization untuk prediksi nilai perdagangan komoditas internasional. Di mana anggota kelompoknya ada 3 orang, yaitu Andrean Alexander dengan NPM akhir 18, saya sendiri Lovina Putri Pratama dengan NPM akhir 18, dan Dina Cahyanti dengan NPM akhir 84. Nah, yang melatar belakangnya adanya penelitian ini pastinya berdasarkan dengan perdagangan internasional yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, aktivitas impor dan ekspor menghasilkan data transaksi dalam jumlah yang sangat besar pastinya. Nah, nilai transaksi perdagangan tersebut memiliki pola yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga perlu adanya prediksi nilai perdagangan yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi tiap negara. Nah, berdasarkan latar belakang yang ada, dibentuklah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan XGBoost untuk memprediksi nilai perdagangan dan komoditas tiap negara, lalu bagaimana optimasi hyperparameter yang terbaik dengan menggunakan PSO, bagaimana pengaruh optimasi PSO terhadap performa XGBoost, dan bagaimana perbandingan performa model sebelum dan sesudah adanya optimasi. Selanjutnya adalah batasan masalah. Agar penelitian ini tidak keluar dari jalur, maka dibentuklah batasan masalah. Yang pertama adalah datasetnya adalah seputar impor-ekspor dataset yang isinya ada 15.000 data dari Kaggle yang fokusnya pada prediksi nilai transaksi impor-ekspor, yaitu value-nya menggunakan data historis perdagangan internasional. Lalu algoritma ML atau modelnya itu menggunakan extreme gradient boosting atau XGBoost, metode optimasi atau hyperparameternya dengan PSO atau particle swarm optimization. Dengan hyperparameter yang dioptimasi adalah max depth, learning rate, subsample, minimum child weight, dan call sample by tree. Lalu untuk metrik evaluasinya
menggunakan SMAPE, MSE, RMSE dengan pembagian datanya yaitu 80% data training, 10% validation, dan 10% testing. Lalu untuk fitur inputnya itu ada country, product, kategori, impor ekspor, quantity, wage, dan shipping method. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, penerapan algoritma XGBoost untuk melakukan prediksi, menerapkan metode PSO untuk optimasi hyperparameter, peningkatan performa prediksi XGBoost dengan optimasi hyperparameter, dan membandingkan performa model sebelum dan sesudah adanya optimasi berdasarkan metrik yang ada. Lalu manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk teoritis yaitu bisa menjadi referensi penerapan XGBoost dan PSO dalam prediksi perdagangan internasional dan menjadi kontributor untuk pengembangan ilmu data mining dan kecerdasan buatan di masa depan. Untuk manfaat praktisnya itu sarana penerapan ilmu bagi penulis, referensi bagi akademisi, dan alat bantu analisis untuk pengambilan keputusan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penelitian ini ada 5, yaitu dari Febrianti et al. Itu dengan judul prediksi data ekonomi dan time series menggunakan XGBoost. Metodenya XGBoost dan hasil penelitiannya itu menghasilkan akurasi yang tinggi pada prediksi data ekonomi dan time series. Yang kedua ada Kwan-Shah dan Ten Korang, yaitu judul penelitiannya short term load forecasting using a particle swap optimized multi-head attention augmented CNN LSTM network dengan metode PSO CNN LSTM untuk menghasilkan penelitian yaitu PSO efektif mengoptimasi parameter model secara otomatis. Lalu ada Killing DKK dengan judul penelitiannya ini metodenya PSO XGBoost. Hasil penelitiannya berupa kombinasi PSO XGBoost yang menghasilkan nilai error prediksi yang lebih rendah. Lalu untuk Kumar dan Singh itu judulnya seperti ini, metodenya APSO XGBoost, di mana APSO ini bisa meningkatkan akurasi model XGBoost pada klasifikasi malware. Lalu yang terakhir adalah Bin Busais dan Shah, yaitu judulnya ini dan metodenya PSO XGBoost juga, di mana PSO XGBoost ini meningkatkan performa prediksi dan menurunkan nilai error. Nah, research gap dari penelitian ini, di mana penelitian sebelumnya itu banyak yang telah menggunakan XGBoost. Banyak juga penelitian yang sudah menggunakan PSO pada domain lain. Untuk gap analisisnya, itu masih sedikit yang menerapkan kombinasi PSO XGBoost pada prediksi nilai impor dan ekspor dengan dataset yang berbasis pada transaksi komoditas. Lalu, ini adalah beberapa hal yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Definisi dari perdagangan internasional adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa antar negara. Di mana jenis-jenis dari perdagangan internasional ini ada dua, yaitu ekspor dan impor. Lalu faktor yang mempengaruhi yaitu adalah harga internasional, permintaan pasar, kondisi ekonomi, dan geopolitik tiap negara. Selanjutnya adalah model yang akan digunakan yaitu algoritma XGBoost. XGBoost adalah algoritma machine learning berbasis ensemble learning yang dikembangkan dari metode gradient boosting decision tree, di mana model atau algoritma ini bekerja dengan membangun decision tree secara bertahap untuk memperbaiki error sebelumnya. Nah, keunggulan dari algoritma ini yang pertama akurasinya tinggi, mengurangi overfitting, efisiensi untuk data besar, dan mendukung parallel processing. Untuk rumus objektifnya bisa dilihat ada di bagian sini. Untuk tambahan, XGBoost ini digunakan sebagai model utama untuk prediksi dari nilai perdagangan suatu komoditas. Lalu selanjutnya ada algoritma optimasi, yaitu particle swap optimization atau PSO, di mana PSO ini merupakan algoritma berbasis swap intelligent yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan. Di mana algoritma ini digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter yang paling optimal dan terbaik di penelitian kali ini. Nah, untuk mekanismenya nanti partikel akan bergerak ke dalam ruang pencarian, lalu akan memanfaatkan dari personal base atau p-base dan global base atau g-base. Nah, untuk rumus update velocity dari PSO itu adalah sebagai berikut, dan rumus update position-nya adalah sebagai berikut. Sebagai tambahan, PSO nantinya akan digunakan untuk mengoptimasi hyperparameter XGBoost secara otomatis. Nah, untuk evaluasi model yang akan digunakan yaitu ada SMAPE, MSE, dan RMSE. Di mana SMAPE ini adalah symmetric mean absolute percentage error dengan rumus sebagai berikut, di mana ini adalah metrik utama dalam penelitian untuk mengukur error dalam persen secara sistematis. Nah, MSE adalah mean square error, di mana rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi.
Lalu untuk RMSE adalah root mean square error, di mana akar kuadrat dari MSE sehingga satuannya sama dengan data asli sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Lalu adalah selanjutnya ada teknologi dan library yang digunakan, yaitu ada Python 3.12.5. Ini adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk penelitian kali ini. Lalu ada Pandas dan NumPy yang digunakan untuk pengolahan dataset. Ada scikit-learn untuk encoding, normalisasi, dan split data. Lalu ada XGBoost untuk model regresi. Lalu PSO untuk optimasi hyperparameter. Lalu ada Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan Flash untuk antarmuka website. Nah, untuk alur penelitian, penelitian dimulai dengan studi literatur, mengkaji penelitian terdahulu, dan lain-lain, lalu pengumpulan data dengan mengunduh dataset dari Kaggle, lalu tahap preprocessing, pembersihan, pengkodean, penstabilan agar data siap digunakan, lalu perancangan sistem, lalu implementasi kode dengan bahasa pemrograman Python, lalu adanya evaluasi dan pengujian, serta analisis dan kesimpulan. Nah, dataset yang digunakan yaitu impor-ekspor dataset dengan sumbernya Kaggle, dan jumlah data raw-nya itu ada 15.000 transaksi perdagangan internasional. Dan berikut adalah data raw dari file CSV yang barusan di-download dari Kaggle. Nah, untuk karakteristik dari datasetnya sendiri ada beberapa variabel, tipe, dan keterangan. Untuk country, tipenya kategorikal. Ini untuk negara asal atau tujuan. Lalu produknya kategorikal juga untuk nama produk, kategori untuk kategori produk, impor-ekspor untuk jenis perdagangan, kuantitinya dengan tipe numerik untuk jumlah barang, weight-nya tipe numerik dengan berat untuk berat pengiriman, shipping method-nya dengan tipe kategorikal untuk metode pengiriman, dan value-nya dengan tipe numerik untuk nilai transaksi. Nah, berikut adalah pipeline dari pre-processing data yang akan dilakukan untuk penelitian kali ini. Yang pertama, missing value handling untuk menangani data kosong atau missing value, outlier removal untuk menghapus atau membatasi outlier agar tidak mempengaruhi model, lalu encoding yaitu mengubah data kategorikal menjadi numerik agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Yang keempat adalah melakukan normalisasi untuk penyeragaman skala dan data numerik agar semua fitur memiliki rentang nilai yang seimbang. Lalu yang terakhir adalah splitting data untuk membagi data latih, validasi, dan uji untuk mengevaluasi model. Nah, berikut adalah tahapan preprocessing. Ini adalah kodenya. Yang pertama ada log transform. Tujuannya untuk mengurangi skewness distribusi dengan value asli rentangnya 0 sampai 10.000, setelah lognya itu 0 sampai 9,2, XGBoost-nya belajar agar menjadi lebih stabil dan akurat. Lalu yang kedua adalah strategi encoding kategorikal. Untuk frekuensi encodingnya itu info dominasi tanpa tambah dimensi, label encodingnya itu kardinalitas rendah, yaitu kurang dari 10 kategori. Yang terakhir ada one hot yang dihindari, yaitu 971 kolom baru terlalu mahal. Selanjutnya ada pre-processing datanya itu handling missing value untuk pengecekan atribut quantity dan value untuk menghapus value yang 0. Selanjutnya zero value filtering untuk penghapusan baris quantity dan value yang nilainya 0. Lalu remove duplicate untuk menghapus data-data duplikat yang dimana tidak ditemukan adanya data duplikat. Lalu konsistensi kategorikal untuk membuat semua huruf itu menjadi lowercase dan trimming pada kolom teks menghasilkan output seperti ini. Lalu outlier dengan IQR method, lakukan deteksi dan hapus outlier pada kolom value. Lalu melakukan encoding dan normalisasi. Encoding ini untuk fitur kategorikal dengan normalisasi minimum maksimum scalingnya untuk fitur numerik ke rentang 0 sampai 1. Untuk fitur selection berbasis XGBoost, fitur importansinya thresholdnya 0,05, pembagian datanya 80% training, 10% validation, 10% testing dari total datanya 15.000. Lalu ini adalah pipeline pre-processing data. Ini ada sebelum log transformasi dan setelah log transformasi. Nah, bisa dilihat adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah.
di mana sebelum transformasi log, data target memiliki rentang nilai yang lebar, yaitu 0 sampai 10.000. Nah, kalau setelah transformasi log, rentang nilai menjadi lebih kecil dan data lebih terpusat, sehingga lebih mudah diproses oleh model machine learning XGBoost secara otomatis. Ini adalah hasil dari proporsi split dataset, di mana pembagiannya itu 80, 10, 10 dari total 15.000 data. Lalu ini adalah hasil dari 10 negara terbaik dengan berdasarkan jumlah transaksi, di mana Kongo adalah jumlah transaksinya tertinggi, yaitu 133 transaksi. Lalu ini adalah data impor dan ekspor memiliki proporsi yang seimbang, dengan impor yang sedikit lebih banyak dibandingkan ekspor, tetapi ketimpangan jumlahnya tidak terlalu besar. Lalu ini adalah mekanisme PSO, log optimasi hyperparameter. Ini adalah pseudocode dari PSO dan XGBoost, di mana fitness functionnya MAPE dihitung dari data validasi 10%, bukan dari data testing. Data testing hanya dipakai sekali di evaluasi final. Lalu untuk personal base atau p-base adalah posisi terbaik yang pernah dicapai masing-masing partikel secara individual selama iterasi. Untuk global base atau G-base adalah posisi terbaik untuk kawanan partikel ini yang menjadi hyperparameter final dari XGBoost. Lalu untuk komponen update-nya itu adalah inersianya momentum, kognitif C1-nya pengalaman sendiri, dan sosial atau C2-nya adalah pengalaman dari kawanan. Nah, ini adalah implementasi PSO di kode inti optimasi. Nah, ini adalah implementasi antarmuka berbasis Flash, di mana ini adalah halaman utama, ada button overview, metrik, grafik, dan prediksi, di mana saat itu diklik akan masuk ke section masing-masing. Di halaman utama juga ada judul dari aplikasi ini, lalu kegunaannya, dan hasil dari metrik-metrik PSO dan XGBoost. Lalu ini saat masuk ke bagian prediksi akan muncul formulir seperti ini. Nah, formulir ini tuh semuanya drop down, jadi saat kita klik itu kita bisa pilih mau yang mana. Lalu setelah terisi semua, klik prediksi nilai transaksi, akan muncul hasilnya di sebelah kanan. Selanjutnya adalah bagian pengujian dan analisa. Data pengujiannya itu dibagi berdasarkan dataset, yaitu 80, 10, 10. Untuk training setnya digunakan untuk melatih model XGBoost pada setiap kandidat hyperparameter PSO. Untuk validation-nya digunakan untuk fungsi objektif PSO, dan testingnya digunakan untuk evaluasi akhir. Nah, hasil dari preprocessing datanya itu untuk missing value 0 data terhapus, zero value filteringnya juga 0 data terhapus, duplikat datanya juga 0 data terhapus, standarisasi teksnya ada 10 kolom, outlier IQR-nya ada 0 data dihapus, label encoding-nya ada 5 kolom, min max scaling-nya ada 6 kolom, dan data splitting-nya 80, 10, 10. Nah, hasil pengujian model baseline XGBoost itu hyperparameter awalnya ada n estimatornya 200, learning rate-nya 0,05, objektifnya itu rect squared error, random state-nya ada random seed, dan verbosity-nya 0. Nah, metrik evaluasi dari baseline ini adalah sebagai berikut, di mana SMAPE 62% menunjukkan error prediksi yang masih tinggi, sehingga menjadi acuan untuk dilakukannya optimasi PSO di tahap selanjutnya. Nah, ini adalah hasil pengujian dari model PSO XGBoost, di mana SMAPE, MAPE, dan MSE serta RMSE-nya menghasilkan hasil seperti ini. Nah, untuk perbandingannya, adanya perubahan antara baseline dan kombinasi antara PSO XGBoost. Perubahannya adalah penurunan SMAPE sebesar 2,15%, penurunan MAPE-nya sebesar 3,85%, penurunan MSE-nya sebesar 4,01%, dan penurunan RMSE sebesar 2,02%. Nah, ini adalah pengujian optimasi hyperparameter dengan PSO. Dengan konfigurasi PSO-nya dengan partikel N-nya 10, iterasinya 20, W atau inersianya 0,5, C1 kognitifnya 1,5, C2 sosialnya juga 1,5. Dengan ruang pencarian hyperparameter, dengan hyperparameter learning rate-nya itu 0,01 hingga 0,30 dengan tipe data float, max depth-nya 3 sampai 10 dengan tipe integer, min child weight-nya 1 hingga 10 dengan tipe integer, subsample-nya 0,50 hingga 1 dengan tipe float, dan call sample by tree-nya 0,50 dengan
maksimalnya 1 dengan tipe datanya float. Nah, hyperparameter terbaik hasil dari optimasi PSO yaitu max depth-nya 6, subsample-nya 1, lalu mean child weight-nya 4, learning rate-nya 0,01, dan call sample-nya 0,5. Berikut adalah perbandingan metrik dengan visualisasi grafik antara baseline XGBoost dan PSO XGBoost. Nah, ini yang asli dari hasil running code-nya, di mana optimasi PSO memberikan peningkatan performa pada XGBoost dengan melakukan penurunan nilai SMAPE, MAPE, dan RMSE dibandingkan model baseline. Ini untuk konvergensi PSO dengan grafik fitness per iterasi, di mana seluruh iterasi ini ada konvergen di iterasi 6, dengan nilai fitnessnya stabil sejak iterasi ke-6, lalu ada indikasi prematur convergence dengan jumlah partikel 10 dan iterasi 20, lalu untuk rekomendasi tambahkan partikel dan iterasi atau gunakan genetic algorithm atau Bayesian untuk perbandingan. Nah, ini untuk grafik asli dari hasil running code, di mana PSO konvergen pada iterasi ke-7 dengan SMAPE terbaik 60,78%, dan nilai tersebut tetap stabil hingga iterasi terakhir. Ini untuk perbandingan antara data aktual dan prediksi, di mana prediksi model cenderung berada pada rentang yang sama, yaitu 3.800, sehingga belum mampu mengikuti variasi nilai aktual, sehingga distribusi error menunjukkan rata-rata error sebesar 66,1% dengan median 47,0%, menandakan akurasi prediksi masih rendah. Selanjutnya adalah pengujian fungsional sistem, yaitu menggunakan black box testing. Ada 15 test case diuji, seluruhnya dinyatakan valid. Lalu ini adalah hasil analisa pengujian, semuanya turun, semua metriknya turun. Lalu di sini juga disimpulkan bahwa XGBoost dan PSO terbukti efektif, lalu peningkatan moderat, lalu adanya PSO berhasil konvergen, dan model tergeneralisasi dengan baik. Untuk kesimpulannya, XGBoost berhasil diterapkan untuk prediksi nilai impor-ekspor. Baseline menghasilkan SMAPE 62,02%, MAPE 122,59%, MSE sekian, dan RMSE sekian. PSO dengan 10 partikel dan 20 iterasi berhasil menemukan hyperparameter terbaik. Lalu optimasi PSO terbukti meningkatkan performa, sehingga seluruh metrik evaluasi bisa turun. Lalu adanya peningkatan masih moderat karena karakteristik dataset yang sangat beragam. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.